Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian selalu semangat untuk memulai pembelajaran. Kali ini di minggu ketiga kuliah fisiologi tumbuhan, kita akan membahas tentang topik transportasi dan transpirasi pada tumbuhan. Mari kita mulai. Yang pertama akan kita bahas mengenai transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan merupakan mekanisme penyerapan atau pengangkutan air dan juga mineral mulai dari akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Ada dua cara penyerapan atau transpirasi pada tumbuhan, yaitu yang pertama secara aktif, ini melalui osmosis, yaitu air atau mineral terlarut masuk ke dalam sel karena adanya potensial air yang lebih tinggi daripada potensial sel. Dan selain cara osmosis atau osmotik, ada juga dengan cara lain, yaitu dengan transport aktif. Cara transport aktif biasanya dengan menggunakan pompa ion berupa pompa kalium dan juga potasium, lalu juga adanya pompa hidrolik. Lalu yang kedua ada cara penyerapan dengan cara pasif. Ini membutuhkan bantuan dari tarikan transpirasi. Pada transpirasi ini terjadi penerikan akar akibat air yang keluar pada daun. Jadi air yang ada di dalam tumbuhan itu akan keluar melalui daun. Nah, karena adanya keluarnya air daun, maka otomatis air di bawahnya ini akan tertarik ke atas. Air yang ada di dalam tanah nantinya akan diserap oleh tumbuhan melalui organ akar yang ada di dalam tanah. Selanjutnya air akan masuk ke dalam akar melalui sel-sel akar dan akan diteruskan menuju jaringan pengangkut. Pada akar biasanya kita jumpai adanya rambut-rambut akar yang panjang. Nah, seperti ini. Rambut-rambut akar yang panjang ini berfungsi untuk memperluas area permukaan akar agar dapat menyerap air yang lebih banyak. Nah, di dalam tanah ini terdapat macam-macam air, di antaranya air higroskopis yang merupakan air yang berikatan kuat dengan tanah dan melapisi partikel-partikel tanah sehingga air higroskopis ini tidak dapat diserap oleh akar. Lalu selanjutnya ada air kapiler. Air kapiler merupakan air yang mengisi pori-pori tanah, jadi dia tidak terikat kuat dengan tanah sehingga menyebabkan air ini dapat diserap oleh tanah. Selanjutnya ada air gravitasi yang merupakan air bebas yang mengalir ke bawah melalui partikel-partikel tanah karena adanya gaya gravitasi. Jadi air yang ada pada tanah ini akan cenderung langsung jatuh ke bawah dan tidak tertahan di pori-pori tanah sehingga akar tidak dapat menyerap air tersebut. Banyaknya air yang tertahan pada pori-pori tanah dan kecepatan pergerakan air pada tanah ini sebagian besar bergantung pada jenis tanah dan juga struktur tanah. Pada tabel ini menunjukkan berbagai karakter tanah yang berbeda-beda. Di sini ada tanah pasir yang memiliki luas permukaan yang relatif rendah dibandingkan dengan molekul tanah yang lain seperti tanah lumpur dan juga tanah liat. Untuk yang tanah lumpur ini memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan pasir, dengan molekul yang lebih kecil daripada tanah pasir. Tanah pasir tadi memiliki ukuran partikel yang lebih besar. Di sini antara 2000 hingga 200 atau antara 200 hingga 20 mikrometer. Sedangkan pada tanah lumpur ini memiliki ukuran yang lebih
kecil, yaitu antara 20 sampai 2 mikrometer. Dan untuk tanah yang memiliki ukuran lebih kecil dengan luas permukaan lebih besar ini ada pada tanah liat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu kurang dari 2, dan dia memiliki luas permukaan yang sangat besar, antara 100 sampai 1000. Nah, pada tanah berpasir, jarak antar partikel ini sangat besar sehingga air ini dapat cepat mengalir dan hanya tersisa di permukaan dan beberapa di celah antar partikel. Jadi air ini tidak terikat pada pori-pori tanah sehingga air ini akan susah dijangkau oleh akar. Sedangkan pada tanah liat memiliki jarak partikel yang cukup kecil sehingga air nanti akan diikat atau dipegang lebih erat pada tanah dibanding dengan tanah berpasir. Untuk kapasitas tanah untuk menahan kelembapan air ini disebut dengan kapasitas lapang. Kapasitas lapang adalah kadar air tanah setelah jenuh dengan air. Di sini jenuh dengan air maksudnya ketika dia diberikan air ini, tanah kan pasti akan merembes ke bawah. Nah, setelah tidak ada rembesan, nah itulah disebut dengan jenuh. Dan kelebihan air yang dibiarkan mengering. Nah, jadi ketika diberikan air, lalu ada air yang mengering dan ada air yang masih tersisa di tanah. Nah, air yang tersisa di tanah ini kekuatan untuk menahan kelembapan air yang diserap tadi disebut dengan kapasitas lapang. Biasanya pada tanah liat atau tanah dengan kandungan humus yang tinggi ini memiliki kapasitas lapang yang lebih besar. Untuk transportasi air pada tumbuhan terjadi dari akar menuju seluruh organ pada tumbuhan. Molekul air nantinya akan masuk dari akar, lalu akan ditransfer ke batang sini melalui pembuluh angkut xilem hingga menuju organ lain seperti organ-organ pada daun dan juga organ-organ lain yang di atas tanah. Nah, transfer air ini dapat terjadi secara lateral dan juga dapat terjadi secara vaskular. Yang dimaksud dengan transportasi lateral di sini adalah transportasi yang terjadi ketika air diserap oleh akar menuju xilem akar. Nah, jadi transportasi inilah yang disebut dengan transportasi lateral. Air dari tanah akan masuk ke dalam sel-sel akar dan juga masuk ke dalam pembuluh angkut. Nah, hanya ini saja yang disebut dengan transport lateral. Pengangkutan air dan mineral pada akar ini dapat berlangsung melalui 3 cara, yaitu yang pertama secara apoplas. Air bergerak dari dinding sel menuju dari dinding sel dan juga ruang antar sel tanpa melewati membran apapun. Sedangkan pada cara simplas, air akan bergerak dari satu sel melewati sitosol, tidak melalui dinding sel ini, ke sel-sel berikutnya melalui plasmodesmata. Dan yang ketiga dapat terjadi secara transmembran, di mana air yang secara berurutan memasuki sel di satu sisi atau dari suatu membran lalu keluar di sisi lain, keluar di membran sisi yang lain. Selanjutnya air melintasi setidaknya 2 membran untuk setiap sel di jalurnya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa dengan cara simplas ini air akan masuk dari rambut akar masuk ke dalam sel-sel akar melalui plasmodesmata. Ini merupakan plasmodesmata. Jadi dia tidak melalui dinding sel atau melalui membran.
dia masuk melalui lalu yang selanjutnya di sini ada cara apoplas. Air masuk melalui rambut akar, selanjutnya akan ditransportasikan melalui dinding-dinding sel seperti ini menuju ke pembuluh angkut di akar, menuju silem akar. Nah, pada pengangkutan apoplas ini air akan melalui air yang melalui dinding sel ini nantinya akan terhalang oleh suatu hal yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, di sini pita Kaspari ini dia merupakan zat-zat yang biasanya terdiri dari zat-zat lilin, sehingga dia menghalangi air untuk masuk melewatinya. Biasanya pita Kaspari ini ada pada endodermis. Jadi ketika air masuk dari sel-sel akar, selanjutnya ketika dia sampai di endodermis, dia akan bertemu dengan pita Kaspari. Nah, karena dia bertemu dengan pita Kaspari, dia tidak dapat menembus dinding sel yang mengandung pita Kaspari, sehingga hal ini memutus kontinuitas jalur apoplas dan memaksa air dan zat-zat terlarut yang dibawa oleh air melewati endodermis dengan melewati membran plasma. Jadi dia tidak melewati dinding karena terhalang lapisan lilin tadi, dia akan masuk ke membran plasma, selanjutnya masuk ke dalam sitosol dan juga nantinya akan masuk ke pembuluh angkut silem. Nah, secara ringkas transport lateral ini dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, pada transport secara sitplas ini air akan masuk ke membran sel, selanjutnya masuk ke dalam plasmodesmata. Dari plasmodesmata nantinya akan masuk ke dalam sel-sel endodermis dan selanjutnya akan diteruskan ke silem. Untuk yang secara apoplas, air akan masuk ke dalam dinding sel, lalu dia akan melalui ruang antar sel, lalu dia akan masuk ke dalam sel-sel endodermis. Tapi karena ada gangguan dari pita Kaspari tadi, dia nanti akan masuk ke dalam membran endodermis dan juga masuk melalui sitosol, lalu selanjutnya diteruskan menuju silem. Untuk yang cara ketiga yaitu ada dengan cara transport transmembran. Di sini air akan masuk ke dalam dinding sel, lalu dia akan melewati membran sel, masuk ke dalam sitosol sel, keluar ke membran sel lagi, keluar dari dinding sel tadi lagi menuju dinding sel yang lainnya. Selanjutnya seperti itu nanti hingga sampai di endodermis dan juga masuk ke silem. Beberapa faktor yang mempengaruhi transportasi atau penyerapan air pada tumbuhan yaitu yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan. Yang pertama mempengaruhi adalah laju transpirasi, dimana ketika laju transpirasi ini cepat, maka penyerapan juga akan semakin cepat. Lalu sistem perakaran dengan rambut-rambut akar yang panjang, yang memiliki banyak rambut akar, di situ dia akan penyerapannya lebih banyak dan juga lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan yang memiliki sistem perakaran yang rambut akarnya ini tidak terlalu banyak. Lalu ada faktor lain juga yang menyebabkan transportasi pada tumbuhan, yaitu ada metabolisme. Jadi ketika metabolisme tinggi, otomatis penyerapan air atau transportasi penyerapan air itu akan lebih tinggi dibandingkan ketika metabolismenya rendah. Lalu ada faktor lain yaitu faktor lingkungan. Di sini yang mempengaruhi adalah konsentrasi larutan tanah.
lalu ada ketersediaan air, terus aerasi tanah dan juga suhu. Selanjutnya transportasi secara vaskuler atau melalui jaringan angkut. Transportasi secara vaskuler atau jaringan angkut ini terjadi melalui jaringan xilem dan juga jaringan floem. Di sini jaringan xilem ini sangat terkait dengan proses transportasi air, lalu transportasi garam mineral, beberapa zat-zat organik, nitrogen, lalu transportasi hormon dari akar hingga bagian udara tanaman atau bagian yang berada di atas tanah. Ini merupakan komponen-komponen penyusun xilem. Di sini ada trakeit dan juga ada elemen pengangkutnya. Lalu jaringan pengangkut yang lain yaitu jaringan floem. Di sini floem memiliki fungsi untuk mentranslokasi berbagai zat terlarut organik dan juga zat-zat anorganik, terutama dari bagian daun ke bagian tanaman lainnya. Pada floem ini juga nantinya dia akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun akan diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Ini merupakan contoh jaringan pengangkut pada batang monokotil. Di sini pada tanaman tumbuhan jagung. Dapat kita lihat di sini merupakan jaringan pengangkut adalah yang ini. Dapat kita lihat di sini komponen penyusun jaringan pengangkutnya dapat kita lihat. Di sini ada yang besar-besar, ini merupakan komponen dari xilem, dan juga yang ini merupakan komponen-komponen dari floem yang lebih kecil-kecil. Yang ini merupakan jaringan pengangkut pada batang tanaman dikotil. Di sini dapat kita lihat perbedaannya ya, pada tanaman atau tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut yang letaknya ini tersebar pada batang, jadi tidak tertata rapi seperti pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil di sini terlihat dia tersusun secara lebih tertata dan juga melingkar, tidak tersebar seperti ini. Ini dapat kita lihat yang besar dengan penebalan merupakan komponen-komponen xilem, dan yang kecil-kecil ini merupakan komponen-komponen floem yang kecil. Pengangkutan zat pada tumbuhan terjadi melalui pembuluh vaskuler xilem dan floem. Ini biasanya disebut dengan translokasi. Nah, beberapa teori yang menjelaskan tentang transportasi air pada tumbuhan di sini ada 4. Yang pertama ada teori vital, yang kedua ada teori tekanan akar, lalu ada teori kapilaritas, dan juga ada teori mengenai kohesi atau transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama teori pengangkutan teori tentang pengangkutan air. Yang pertama adalah teori vital, di mana pengangkutan air ke atas bagian tumbuhan ini terjadi karena aktivitas sel-sel hidup yang berada di sekitar xilem. Nah, tetapi teori ini banyak disanggah karena kita dapat menemukan bahwa pada xilem ini juga disusun oleh sel-sel yang mati. Sel-sel mati ini contohnya ada sel-sel trakeit ini yang juga dia dapat berfungsi untuk mengangkut air. Nah, seperti ini trakeit, lalu ini elemen vessel ini dia juga merupakan sel-sel yang mati. Lalu ada teori tentang tekanan akar. Di sini menyebutkan bahwa air dari akar dapat diangkut ke daun karena adanya tekanan dari akar. Buktinya dapat kita lihat pada fenomena gutasi atau air keluar dari hidatoda. Di sini dapat kita lihat ketika pagi hari
rumput itu biasanya terlihat basah, mengeluarkan air. Nah, fenomena pengeluaran air pada rumput yang kita lihat pada pagi hari itu disebut dengan fenomena gutasi. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak menjelaskan laju pergerakan air, karena pada teori ini ditemukan bahwa laju pergerakan air ini lambat, sedangkan pada tumbuhan tidak mungkin terjadi laju pergerakan yang lambat. Lalu ada teori kapilaritas, di mana pembuluh silem pada tumbuhan ini dianggap sama seperti pembuluh kapiler, sehingga air ini akan masuk, lalu dia akan naik ke atas akibat adanya gaya adhesi antara dinding silem dengan molekul air. Dan yang keempat ada teori tentang kohesi atau transpirasi. Air di dalam tumbuhan bergerak dari akar hingga pucuk daun akibat adanya gaya kohesi. Mekanisme ini merupakan peristiwa transpirasi tumbuhan, di mana air naik akibat keluarnya air saat transpirasi melalui daun. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat untuk teori kapilaritas di sini menjelaskan bahwa terjadi gaya adhesi pada air, di mana air akan berikatan dengan dinding sel sehingga dia dapat naik ke bagian tumbuhan yang di atas tanah, karena air berikatan dengan dinding, lalu terus seperti itu seterusnya hingga air ini akhirnya dapat terangkat ke atas. Untuk yang teori menjelaskan tentang kohesi, ini di mana air saling berikatan antara satu sama lain, antar molekul air. Jadi ketika transpirasi, airnya keluar, yang ini keluar, otomatis air yang di bawah ini akan masuk ke dalam sel. Nah, teori seperti ini yang menjelaskan tentang fenomena kohesi pada saat transpirasi. Lalu selanjutnya masuk ke materi tentang transpirasi tumbuhan. Nah, proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tumbuhan dapat terjadi melalui stomata, dapat juga terjadi melalui lubang kutikula, dan juga dapat terjadi melalui lentisel pada batang atau pada kulit buah. Nah, sebagian besar proses transpirasi atau hilangnya air ini terjadi pada stomata daun. Mengapa terjadi? Karena penguapan air ini disebabkan adanya potensial air yang lebih tinggi di dalam sel-sel stomata daun, yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensial udara di sekitarnya. Nah, transpirasi umumnya terjadi pada siang hari, kecuali pada tumbuhan CAM atau tumbuhan cam itu Crasulaceae, dia yang memiliki daun dengan kutikula yang tebal. Biasanya mereka mengalami transpirasi yaitu pada malam hari. Kenapa? Karena pada siang hari itu udara sangat panas sehingga mereka takut untuk kehilangan air banyak. Jadi transpirasi terjadi pada malam hari, tidak pada siang hari. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa transpirasi ini dapat terjadi melalui 3 hal, yaitu yang pertama stomata, kutikula, dan juga lentisel. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu transpirasi stomata. Dimana jenis transpirasi ini atau transpirasi stomata ini merupakan transpirasi yang paling dominan pada tumbuhan. Jadi transpirasi ini mencapai 90% dari total transpirasi. Air nantinya akan menguap atau keluar melalui stomata daun, tidak melalui bagian-bagian yang lainnya. Selanjutnya untuk transpirasi kutikula, di sini merupakan proses hilangnya air atau
proses keluarnya air dalam bentuk uap yang terjadi pada lapisan kutikula. Nah, biasanya transpirasi kutikula ini mencapai 5-10% dari total transpirasi tumbuhan. Untuk kontribusi terhadap transpirasi terhadap hilangnya air daun atau banyaknya air yang keluar melalui lentisel ini bervariasi pada setiap spesies. Ini bergantung kepada ketebalan kutikula yang dimiliki. Pada beberapa tumbuhan yang memiliki kutikula yang sangat tebal, maka jumlah transpirasinya, total transpirasinya ini lebih kecil dibandingkan dengan total transpirasi pada tumbuhan yang memiliki kutikula yang lebih tipis. Lalu transpirasi melalui lentisel ini biasanya terjadi kehilangan air atau penguapan air pada lentisel batang berkayu atau kulit buah. Nah, untuk persentase terjadinya ini sebanyak 0,1% dari total transpirasi tumbuhan. Jadi hal ini sangat sedikit dibandingkan dengan transpirasi yang terjadi melalui stomata maupun pada kutikula. Nah, dapat kita lihat bahwa lentisel ini dapat kita temukan pada batang tumbuhan di sini yang bentuknya seperti lubang-lubang kecil pada batang ini. Apabila kita lihat secara anatominya, dia berupa lubang seperti ini, membuka seperti ini. Lalu pada kulit buah juga kita dapat temukan yang paling gampang dijumpai itu pada buah pir. Di sini terlihat titik-titik kecil itu yang seperti bintik-bintik hitam, ya itu merupakan lentisel dari kulit pir. Lalu mekanisme transpirasi. Pada proses transpirasi ini terjadi dua tahapan. Yang pertama, penguapan air dari dinding sel menuju ruang udara substomata. Lalu selanjutnya terjadi difusi uap air dari dalam daun menuju ke luar daun. Nah, dapat kita lihat di sini proses yang pertama yaitu penguapan air dari dinding sel menuju ruang udara substomata. Nah, di sini. Ini merupakan dinding sel, terus ini ruang udara substomata. Jadi air nanti akan keluar menuju ke ruang udara substomata yang disebabkan oleh perbedaan potensial air, di mana potensial air yang berada di dalam sel ini lebih tinggi dibanding dengan potensial air yang ada di ruang antar sel, sehingga air akan keluar dari dinding sel masuk ke dalam ruang udara substomata. Lalu proses selanjutnya terjadi difusi uap air dari dalam daun menuju luar daun. Nah, air yang sudah keluar dari dalam sel menuju ruang antara sel nanti akan berdifusi keluar dari stomata menuju luar daun, disebabkan juga karena potensial air yang lebih tinggi di dalam ruang sel dibanding dengan di udara atau di luar daun. Nah, adanya air yang keluar melalui transpirasi ini akan menarik atau mengangkut air yang di bawahnya untuk naik ke atas. Ya, hal ini membuktikan bahwa transpirasi ini berhubungan dengan teori mekanisme pengangkutan air dari tanah menuju akar, lalu menuju batang dan juga daun. Nah, ini dari akar air akan masuk, lalu selanjutnya akan dibawa menuju batang, selanjutnya dibawa menuju daun. Nah, dari daun nanti akan dikeluarkan. Nah, air yang dikeluarkan ini karena adanya gaya kohesi antar air, sehingga ketika dikeluarkan air, maka air yang di bawahnya nanti akan terangkat naik ke atas. Proses transpirasi ini sangat
berkaitan dengan aktivitas stomata. Nah, aktivitas stomata ini berupa membuka atau menutupnya stomata. Mekanisme dari membuka menutupnya stomata ini sangat diatur atau dipengaruhi oleh tekanan turgor pada sel penjaga stomata. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang mekanisme membuka atau menutupnya stomata. Di sini yang pertama ada teori perubahan pati menjadi gula, dan juga ada teori pompa ion potasium atau pompa ion K+. Nah, pada teori perubahan pati menjadi gula, ini menjelaskan bahwa pada siang hari terjadi fotosintesis pada klorofil yang ada di dalam sel penjaga ini yang menghidrolisis pati menjadi gula, sehingga potensial air pada sel penutup ini akan menjadi lebih rendah, sehingga air yang ada di luar sel ini akan masuk ke dalam sel-sel penjaganya. Masuknya air ke dalam sel penjaga ini akan menyebabkan adanya tekanan turgor pada dinding sel penjaga dan menyebabkan stomata menjadi terbuka. Lalu ada teori tentang pompa ion potasium. Di sini fotosintesis yang membentuk ATP nantinya akan mengaktifkan pompa proton H+, sehingga H+ ini akan keluar dari dalam sel penjaga. Selain itu juga adanya ATP ini akan mengaktifkan pompa ion K+ dan menyebabkan ion yang ada dari luar sel penjaga ini masuk ke dalam sel penjaga. Nah, karena banyaknya ion K+ yang masuk ke dalam sel penjaga ini menyebabkan potensial air ini menjadi turun, sehingga terjadilah osmosis, yaitu masuknya air dari luar sel ke dalam sel penjaga. Hal ini masuknya air ke dalam sel penjaga ini akan menyebabkan tekanan turgor pada dinding sel penjaga, sehingga sel-sel penjaga akan menjadi sangat kaku dan juga menyebabkan stomata ini menjadi terbuka. Nah, untuk mekanisme penutupan pada stomata sendiri ini sangat dipengaruhi oleh adanya hormon ABA atau asam absisat ya, asam absisat. Jadi pada malam hari di mana terjadi kondisi stres air, ini menyebabkan terbentuknya hormon ABA. Nah, karena adanya hormon ABA ini, maka air yang ada di dalam sel penutup ini akan keluar menuju luar sel penutup dan menyebabkan tekanan turgor sel menjadi turun, sehingga sel menjadi menutup seperti ini. Nah, laju transpirasi atau kecepatan transpirasi pada tumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor internal. Untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi laju transpirasi, yang pertama di sini adalah kelembapan udara.
di mana ketika kelembapan udara rendah, maka akan terjadi transpirasi yang lebih cepat. Untuk selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka kecepatan transpirasi juga akan semakin cepat. Untuk kecepatan angin juga dapat mempengaruhi transpirasi, di mana ketika terjadi angin atau ketika ada angin, maka angin akan membawa uap air yang berada di sekitar stomata ini untuk tidak berada di sekitar stomata, sehingga kelembapan di luar stomata ini akan menjadi sangat rendah, sehingga meningkatkan proses transpirasi pada tumbuhan. Untuk tekanan atmosfer, di mana semakin besar tekanan atmosfernya, maka akan semakin cepat pula terjadinya transpirasi tumbuhan. Suhu juga mempengaruhi laju transpirasi tumbuhan, di mana ketika suhu naik, maka transpirasi juga akan terjadi semakin cepat. Lalu ada ketersediaan air tanah, di mana ketika air tanah yang tersedia untuk tumbuhan ini semakin sedikit, maka transpirasi juga akan semakin lambat. Lalu ada faktor internal. Yang pertama ada stomata. Stomata di sini meliputi jumlah persatuan luas stomata. Jadi semakin banyak stomata yang ditemukan, maka kecepatan transpirasi juga semakin bertambah atau semakin cepat. Lalu letak atau posisi stomata. Posisi stomata yang terletak menonjol akan lebih cepat melakukan transpirasi dibandingkan dengan letak stomata yang kriptofor atau dia tenggelam. Lalu ukuran stomata juga mempengaruhi, jadi semakin besar maka transpirasi juga terjadi semakin cepat. Lalu ada faktor daun yang mempengaruhi. Di sini ada tidaknya trikoma. Trikoma ini biasanya rambut-rambut yang ditemukan yang merupakan derivat epidermis, di mana ketika ditemukan banyak trikoma, otomatis transpirasi terjadi semakin lambat. Tapi ketika tidak ada trikoma atau tidak ada rambut-rambut yang menghalangi, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Lalu warna daun atau kandungan klorofil juga mempengaruhi, di mana kalau kita lihat lagi pada sel penjaga stomata ini memiliki klorofil. Nah, di dalam klorofil kan terjadi fotosintesis. Ketika fotosintesis meningkat, otomatis terjadi laju transpirasi juga melakukan peningkatan. Lalu ketebalan kutikula, seperti pada beberapa tumbuhan yang mengalami transpirasi, ketika kutikulanya tebal, maka transpirasi ini akan semakin sedikit dibandingkan tumbuhan yang memiliki lapisan kutikula yang lebih tipis. Untuk peranan transpirasi sendiri pada tumbuhan berperan sebagai pengangkut air ke daun dan juga difusi air antar sel. Lalu terjadi sebagai sistem penyerapan dan pengangkutan air serta beberapa hara mineral yang ada di dalamnya atau yang terlalu di dalam air. Untuk pengangkutan asimilat, yaitu pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan, lalu membuang kelebihan air yang terjadi pada proses transpirasi. Lalu dia akan mengatur juga membuka atau menutupnya stomata, dan juga transpirasi ini dapat mempertahankan suhu tumbuhan agar tetap stabil. Jadi ketika suhu di lingkungannya mengalami kenaikan, dia akan mempertahankan suhunya melalui transpirasi. Untuk pengukuran laju transpirasi, di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode gravimetri.
Metode gravimetri ini merupakan pengukuran yang sederhana dengan menggunakan metode penimbangan biasa. Biasanya tumbuhan diukur laju fotosintesisnya di dalam pot seperti ini. Jadi tumbuhan akan ada di dalam pot atau di dalam botol-botol seperti ini. Lalu setelah ditimbang, berat awalnya dia akan diletakkan pada suatu tempat tertentu selama beberapa jam atau beberapa hari. Setelah itu pot akan ditimbang kembali untuk dilihat beratnya. Nah, berat ini mengindikasikan jumlah air yang berkurang. Biasanya untuk pada percobaan ini di atasnya ini akan ditutup dengan plastik untuk mencegah evaporasi. Nah, dengan cara mengkonversi jumlah luasan daun dengan waktu yang dihitung, maka nantinya akan kita dapat laju transpirasi atau dalam satuan luas per detik atau per menit. Jadi tanaman yang dia ditanam dalam suatu pot, lalu dia akan diberikan air, lalu diberikan perlakuan, ditaruh di tempat tertentu selama beberapa jam atau beberapa hari. Selanjutnya dia akan ditimbang lagi, berat awal tadi sudah ditimbang, lalu berat akhirnya ditimbang, diketahui perbedaan beratnya dan juga diketahui waktu selama perlakuannya. Selanjutnya daun yang digunakan dalam percobaan, daunnya ini akan diukur satuan luasnya menggunakan pengukuran bidang dengan milimeter blok itu biasanya. Nah, setelah itu data luas daun ini akan dikonversikan dengan waktu yang dihitung. Selanjutnya dapat ditemukan laju transpirasinya. Lalu untuk metode yang kedua ada metode kertas kobalt klorid, yaitu daun pada bagian atas atau bagian bawahnya ini akan dilapisi dengan kertas yang mengandung kobalt klorida, yang luarnya juga dilapisi oleh plastik. Nah, contohnya seperti ini. Pada satu daun, satu sisinya dia akan ditempeli dengan kertas yang mengandung kobalt klorida, lalu dilapisi lagi dengan plastik. Dibiarkan selama beberapa waktu. Jika tumbuhan mengeluarkan air atau dia terjadi transpirasi, maka warna kertas yang diberikan kobalt klorid yang awalnya ini biru muda akan berubah warna menjadi merah muda atau pink. Nah, kecepatan perubahan dari warna biru menuju warna pink ini dianggap sama dengan laju transpirasi atau kecepatan transpirasi pada tumbuhan tersebut. Lalu selanjutnya ada metode menggunakan fotometer. Fotometer ini menggunakan alat yang dinamakan dengan fotometer. Contohnya alatnya seperti ini. Jadi batang diletakkan pada bejana yang berisi air seperti ini. Lalu setelah beberapa saat air nantinya akan semakin berkurang karena diserap oleh tumbuhan dan juga akan digunakan tumbuhan untuk proses transpirasi. Nah, besarnya air yang didapatkan selisih antara air sebelum terjadi transpirasi dan juga sesudah transpirasi ini dihitung sebagai banyaknya air yang digunakan untuk transpirasi atau banyaknya air yang diuapkan oleh tumbuhan. Lalu selanjutnya menggunakan metode porometer. Metode porometer ini menggunakan alat yang dinamakan dengan porometer. Contoh porometer yaitu seperti ini. Caranya dia menggunakan daun sebagai objek
pengetesannya, daun ini nantinya akan dijepit menggunakan alat penjepit pada purometer. Selanjutnya nanti akan langsung didapat data mengenai data pembukaan stomata, dan juga nanti dapat kita ketahui laju transpirasinya menggunakan alat purometer ini. Nah, adanya mekanisme keluarnya air selain transpirasi juga terjadi pada tumbuhan, yaitu secara gutasi, di mana gutasi itu merupakan keluarnya air pada daun atau pada tumbuhan melalui hidatoda pada daun. Keluarnya air pada daun ini disebabkan karena adanya tekanan pada akar. Biasanya terjadinya gutasi ini pada malam hari, ketika air ini tidak diproses secara cepat oleh tumbuhan, dia akan dikeluarkan melalui hidatoda oleh tumbuhan yang disebut dengan proses gutasi, yang dapat kita lihat misalnya ketika pagi hari kita melihat di taman, terus terdapat, padahal tidak ada hujan, tapi rumput-rumput atau tanaman kita menjadi basah dan mengeluarkan titik-titik air. Nah, fenomena itu disebut dengan fenomena gutasi. Ya, demikian materi kali ini tentang transportasi dan juga transpirasi pada tumbuhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan, ataupun ada pertanyaan mengenai materi ini silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang dicurahkan dan juga kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.